Di sebuah negeri yang jauh, tinggallah seorang ibu beserta anaknya perempuan. Ibu ini adalah seorang Kanaan. Orang Kanaan ialah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berdoa kepada patung-patung. Nah, adik-adik, pada suatu hari anak ibu ini sakit. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Nah, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami lagi pada hari ini, di hari Minggu yang cerah ini. Kiranya firman-Mu dan cerita-Mu pada hari ini menjadi kekuatan untuk kami di rumah. Dan berkatilah adik-adik di rumah, berilah kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah adik-adik menyimak dengan baik cerita dan firman yang akan saya bawakan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yang kakak akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Judul perikopnya, Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya. Bisa lihat ya, kakak akan melanjutkan ceritanya. Di sebuah negeri yang jauh, tinggallah seorang ibu dengan anak perempuannya. Ibu ini adalah seorang Kanaan. Seperti yang tadi firman yang kakak bacakan, orang Kanaan ialah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada patung-patung. Suatu hari anak ibu ini sakit. Sakit yang aneh sekali. Ia suka memukul-mukul dirinya sendiri, berteriak-teriak sehingga orang-orang menjadi takut. Teman-temannya tidak mau main lagi dengan dia. Kasihan sekali anak itu. Dia dijauhi dan kadang diejek oleh teman-temannya. Ya, ini ibunya, ibu dari anak perempuan itu. Nah, anak perempuan itu diganggu oleh roh jahat. Ia sangat menderita karena terus-menerus disiksa oleh roh jahat yang ada di dalam dirinya. Dia tidak dapat berpikir dengan baik, tidak dapat sekolah, bicaranya kacau. Dia juga tidak dapat mandi sendiri dan tidak dapat makan dengan baik. Ia menjadi seperti orang gila. Bagaimana adik-adik di rumah bayangkan kan? Adik-adik di rumah kan pasti bisa makan sendiri dan mandi sendiri tanpa bantuan orang tua. Nah, ibu sangat sedih dan takut. Setiap kali melihat anaknya, ibu menangis. "Oh, bagaimana supaya anakku sembuh?" katanya. Ibu sudah berusaha mencari pertolongan ke sana kemari, tapi tak ada yang dapat menolong. Dokter tak dapat mengusir roh jahat yang ada di dalam anak itu. Obat juga tak dapat menyembuhkannya. Ia tetap sakit dan menderita, dan ibunya semakin susah hati. "Siapa yang dapat menolongku?" pikirnya. Pada suatu hari, ibu mendengar bahwa ada seorang yang dapat menyembuhkan orang sakit. Orang itu bernama Yesus. Ia mendengar bahwa Tuhan Yesus berbeda dengan dokter biasa. Tuhan Yesus berkuasa. Ia dapat mengusir roh jahat. Dan hari itu Tuhan Yesus sedang berada di kotanya. Wah, ibu itu senang sekali ya adik-adik. Ia berkata,
Aku akan pergi minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ibu cepat-cepat pergi mencari Tuhan Yesus. Oh, itu Tuhan Yesus. Dia sedang berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ibu segera berlari mengejar Tuhan Yesus. Dari jauh ia sudah berteriak-teriak memanggil, "Yesus, Yesus!" Katanya, "Tuhan, Tuhan, tolonglah saya. Anak saya sakit. Dia diganggu oleh roh jahat. Dan dia sangat menderita." Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan terus. Ibu terus mengikuti mereka dari belakang. "Tolonglah Tuhan, anak saya diganggu roh jahat. Ia sangat menderita. Kasihanilah saya. Tidak ada yang dapat menolong saya," teriaknya. Tuhan Yesus tidak menjawab. Ia ingin melihat apakah ibu Kanaan itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ia terus berjalan, dan ibu terus mengikutinya dari belakang sambil memohon kepada Tuhan. Akhirnya murid-murid Tuhan berkata, "Tuhan, suruhlah ibu ini pergi. Ia berteriak-teriak terus di belakang kita." Tuhan Yesus berhenti dan menoleh. Ibu ini segera berlutut di kaki Tuhan Yesus. "Mohon, Tuhan, tolonglah aku. Aku harus menolong bangsaku dulu." "Kamu bukan bangsaku," kata Tuhan Yesus. "Ya Tuhan, tapi bangsa kami juga butuh pertolongan Tuhan," jawab ibu dengan sungguh. Tuhan Yesus memandang ibu itu dengan penuh kasih. Ia senang karena ibu sungguh-sungguh percaya dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah ibu, anakmu sembuh." Ibu itu bangun dan pulang dengan sukacita. Ia belum melihat, tapi ia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anaknya di rumah. Ia segera berlari pulang. Dan ketika sampai di rumah, apa yang terjadi? Ibu melihat anaknya terbaring di tempat tidur dengan tenang. Ia sudah sembuh, roh jahat itu sudah keluar daripadanya. Lihat, ia tertidur dengan tenang. Ibu menangis gembira. "Anakku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus," teriaknya. Tetangga-tetangga heran melihat apa yang terjadi. Mereka melihat anak itu sekarang bisa tenang dan duduk dengan manis. Ia juga bisa berbicara dengan baik. Ia sungguh sembuh. "Bagaimana mungkin?" tanya mereka. "Tuhan Yesus yang tolong," jawab ibu dengan gembira. Dari cerita yang kakak bawakan tadi mengenai ibu dari Kanaan yang berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi kakak bawakan adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun dalam kondisi apapun kita, baik sakit maupun sehat. Setelah kita sudah membaca firman, berdoa, terus mendengarkan cerita, kakak mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Nanti kakak tampilkan di layar ini ya. Ayat hafalan diambil dari Ibrani 13 ayat 6. "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut." Diambil dari Ibrani 13 ayat 6. "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut." Kakak ulangi. "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut." Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, adik-adik, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, terus menghafal ayat hafalan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang begitu indah, dimana kami diajarkan dan adik-adik di rumah diajarkan untuk tetap percaya walaupun tidak melihat, tetap percaya walaupun dalam keadaan apapun, baik sakit maupun sehat. Tuhan tetap bekerja. Kiranya Engkau berkati adik-adik di rumah, berilah kesehatan keselamatannya, berkatilah orang tuanya dalam mendidik adik-adik, berilah kesabaran kepada mereka, berkatilah kesehatan mereka juga Tuhan dalam mendidik adik-adik di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah hari ini hanya ke dalam anak-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Dadah.